Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky K. Rohman Oktavani dengan NPM 2121020374 dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membacakan materi tentang kewarisan dalam Islam. A. Pengertian kewarisan Islam. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu: 1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut zawil alarham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba. 2. Mawarits ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara takdir atau perkiraan, atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang atau al-mafqud dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tentang hakim waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. 3. Al-irts ialah warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah atau tajhiz al-janazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 4. Waratsah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. 5. Tirkah ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Kemudian yang B, asas-asas hukum kewarisan Islam. Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris. Cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu: 1. Asas ijbari. Asas ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: A. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Adapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan meninggalkannya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. B. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang. C. Dari segi jumlah harta yang beralih. Dari segi jumlah dapat dilihat dari kata mafrudan,
Secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan. D. Dari segi penerima, peralihan harta ini yaitu bahwa penerima harta dan mereka yang berhak atas harta peninggalannya itu sudah ditentukan secara pasti. Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. 2. Asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya, asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seseorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. 3. Asas individual. Yang dimaksud asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli warisnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapat semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dengan secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya terlepas dari sejumlah haran yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa bagian-bagian masing-masing ahli waris ditentukan. 4. Asas keadilan berimbangan. Yang dimaksud asas keadilan berimbangan adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak warisan. 5. Pewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan secara pewarisan. Kemudian C. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Ada beberapa sumber hukum ilmu farid adalah Al-Quran, As-Sunnah Nabi SAW dan ijma para ulama. 1. Al-Quran. Dari sumber hukum yang pertama Al-Quran setidaknya ada 3 ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat berkaitan dengan kewarisan yaitu disebut dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nisa ayat 176. 2. Hadis. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama." Hadis riwayat Muslim. Dari Usamah bin Sa'id radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. 3. Ijma dan ijtihad. Para sahabat, tabi'in, generasi pasca sahabat dan tabi'in dan generasi pasca tabi'in telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid
dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas sharih. D. Beberapa sebab adanya hak warisan dalam Islam. Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan kewarisan, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan ini adalah sebagai berikut. 1. Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan adalah biasa disebut hubungan nashab, ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hubungan kewarisan berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. Al-wala, memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau memenuhi perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala yang pertama disebut dengan wala al-ataqah atau ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala al-mu'allah, yaitu wala yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui sesuatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut dengan al-mu'tik, dan jika perempuan al-mutikah. Wali penolong disebut maula, dan orang yang ditolong disebut dengan mawali. Kemudian sebab-sebab hilangnya hak warisan dalam Islam. Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak warisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta kewarisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan hak, yaitu 1. Perbudakan. Seseorang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. 2. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan mewaris, orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak warisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dan dalam hubungan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja. 3. Pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima kewarisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak warisan. 5. Berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat sesuatu negara yang ditempat tinggali oleh mewaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik. 5. Murtad. Adapun yang dimaksud dengan murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam yang tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.